Ada nasihat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab. Umar ini gelarnya Al-Faruq karena dialah yang berani menegakkan hak, menjauhkan kebatilan. Makanya pesan beliau ketika dilantik, nasihat menjadi pemimpin hanya satu: singkat, tepat dan jelas. Apa nasihat Umar? Takhsallahu finnas wala takhsan nas fillah. Takutlah kau kepada Allah dalam menjalankan urusan manusia, enggak usah kau takut kepada manusia kalau yang kau jalankan perintah Allah. Manusia sekarang hampir tak takut sama Allah, lebih takut sama manusia. Makanya Umar itu termaksud sahabat Nabi yang paling disegani. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita hari ini dalam kitab Mawa'idus Sahabah yang ditulis oleh Imam Dr. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil, halaman 37 sampai halaman 38. Ada nasihat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Khattab. Umar ini gelarnya Al-Faruq karena dialah yang berani menegakkan hak, menjauhkan kebatilan. Makanya pesan beliau ketika dilantik, nasihat menjadi pemimpin hanya satu: singkat, tepat dan jelas. Apa nasihat Umar? Takhsallahu finnas wala takhsan nas fillah. Takutlah kau kepada Allah dalam menjalankan urusan manusia, enggak usah kau takut kepada manusia kalau yang kau jalankan perintah Allah. Manusia sekarang hampir tak takut sama Allah, lebih takut sama manusia. Makanya Umar itu termaksud sahabat Nabi yang paling disegani. Apa nasihat beliau? Pertama, la ta'tarid fima la ya'nika. Kata beliau, jangan protes terhadap yang bukan urusanmu. Jadi jangan suka protes yang bukan urusan awak. Sekarang lagi musim-musim ini Bapak Ibu, nanti naik uang kurban 50.000, protes jamaah di belakang. Tiap tahun naik ya. Udah nanti Bu nggak naik tahun ini, tapi uang plastik naik cepet. Masih naik aja pun. Yang protes ini tak pernah berkurban. Itu musimnya sekarang ini. Protes dia yang nggak ada untungnya, yang bukan urusannya. Jadi Bu, apalagi kalau awak tengok orang tak cocok, awak tengok apa yang dipakainya, biarkan aja. Makanya ada nasihat ulama, kalau kita masuk ke rumah orang, masuklah seperti orang buta. Kalau pulang, jadilah seperti orang bisu. Apa maknanya Ustaz? Masuk awak ke rumah orang, tak ada yang salah awak tengok di rumah itu. Mau tak cocok gordennya dengan warna dindingnya, lantak dia di situ. Namanya rumah dia. Apa urusan kita itu? Ya, mau dindingnya lain, model rumahnya beda, arsitekturnya entah siapa, udahlah itu. Macam-macam kita ini Bu. Dipanggil ustaz nanti yang profesor doktor, protes. Tinggi kali ilmunya, waktu yang bodoh. Dibilang ustaz yang tinggi ilmunya, protes. Dicari ustaz yang ada lucu-lucunya, ini pun nggak ada ilmunya, ketawa-ketawa aja, protes. Yang ngomong ini tak pernah ngaji Pak. Apalagi Bu, ditengok uang masjid, mau tahu dia kemana? Ada yang begitu. Ini kemana ini saldonya ini? Kemana ini? Semalam segini, kok sisa segini? Dikeluarkan makan pengajian subuh ya. Semua mau tahu dia, tapi tak pernah diberinfak ke masjid. Tapi uang masjid mau tahu dia berapa keluar. Apa untungnya sama dia? Untungnya menjatuhkan orang. Ya Bu ya. Makanya jangan pernah kita protes yang enggak ada manfaatnya dalam diri kita. Mau tak cocok bajunya dengan sarungnya, dia yang make, biarkan. Jangan ketawa Pak. Enggak nyambung ya, ya Allah. Apa urusannya itu? Ya kan? Ya kadang-kadang kita begitu. Lewat kita kadang-kadang jahat mata ini.
naik kereta, wah agak lucu hidung kawan itu, ya kan? Ya Allah, kok mau bapak itu sama biniknya ya? Biniknya gemuk, pendek, tua lagi. Lakinya masih muda. Apa untungnya sama kita itu? Bukan laki ibu, laki dianya. Sekarang lagi musim begini-gini tuh, ya kan? Diprotesnya laki orang, lakinya pun tak bisa diajarinya. Maka jangan protes kita. Yang kedua, wa'tajil adawak. Apa katanya? Menjauhlah orang yang memusuhimu. Jadi Bapak Ibu, musuh ini bermacam-macam. Kata ulama kita, ada musuh bermuka dua. Macam mana musuh bermuka dua? Kata Muhammad Ibrahim bin Mahmud, kata beliau, salah satu orang yang bermusuh bermuka dua, ketika berjumpa dia bisa tertawa, ketika berpisah dialah yang menikam kita. Hati-hati nih Pak. Sama-sama duduk di masjid nih, sama-sama ketawa, ya kan? Begitu, sehat Pak? Sehat. Bapak ini Allah. Pelukan. Gitu dapat kabar, tahu kau semalam? Parah itu. Aku kurang cocok aku mari. Tapi semalam dekat. Itu kan kau tengok dekat. Kok di sini? Itu dia. Makanya kata ulama, kam min sadiqin wudduhu bilisani khaunun bi zuhril ghaibi la yatazammam yudahiquni uzban idza laqituh wa yasdifuni idza tahammam. Allahu akbar. Mantap syairnya ini. Kata beliau, kam min sadiqin wudduhu bilisani. Berapa banyak seorang sahabat, seorang teman, mulutnya manis seperti madu, ya kan? Yudahiquni uzban idza laqituh, yudahiquni, sama-sama ketawa, uzban, sama-sama takjub, sama-sama memuji, idza laqituh, ketika bertemu sama dia. Apa lagi? Tapi ketika berpisah, dialah yang menunjuk dari belakang. Nah, ini Bapak Ibu, hati-hati kita ini. Jadi kalau mau hidup ini nyaman, tandai musuh kita. Lalu ada orang bertanya, macam mana melihat musuh? Musuh yang nomor dua ini, ada yang cari muka. Tadi ada yang muka dua, ada yang cari muka. Ini pula, tahu cari muka Bu? Oh, kok datang pejabat, manis sekali mulutnya. Begitu keluar, jijik kali aku nengoknya itu. Tapi kok dekat, ilmu aja itu. Ini mau mak cari muka. Datang dia, Bu Hajjah, sehat Bu Hajjah. Bermuka itu cari muka itu, ya kan? Sehatnya Pak Haji? Sehat. Dia pusat-pusat pada anak. Ya Allah, Pak Haji ini luar biasa ini. Nampak aura-aura surganya. Masya Allah. Ujung-ujungnya minjam gopek. Itulah cari muka itu. Ada yang apa Bu? Ada yang tak punya muka. Ini yang parah. Semua dihajarnya. Kawan pun ditelannya, saudara pun dimakannya, apalagi musuhnya. Inilah orang yang tak punya muka. Enggak ada muka. Oh, kemana-mana masuk itu. Oh, mana peduli dia itu. Enggak ada lagi malunya itu. Tiga macam Bu. Ada yang muka dua, ada yang cari muka, ada yang tak punya muka. Mana kita pilih sendirilah. Ada yang tak punya muka, semua masuk dia. Yang penting cair. Ada yang begitu Pak. Makanya, idza aradta sadiquka ma'aduik, jika kau mau tahu siapa temanmu yang ketika bersama musuhmu, fa'alam, ketahuilah, annal isnaina a'da'aka ahaduhuma zahran wa akhar sirran. Jika ada teman kita dekat dengan yang memusuhi kita, mana sebenarnya? Dua-dua itu musuh kita. Yang membencimu terang-terangan sebagai musuhmu. Yang sahabatmu tadi dekat dengan musuhmu, dia sembunyi-sembunyi dengan membencimu. Contohnya Bapak Ibu, ini contoh nih Pak. Aku udah kualami nih Bu. Datang dia ke rumah Hawa, baik-baik, sama-sama cerita, sama-sama curhat, sama-sama kemana cerita. Yang benci sama Hawa, besok berkawan dia. Mana musuh kita? Dua-dua musuh kita. Yang dekat tadi ini dengan kita ini, itu hanya sembunyi-sembunyi cara memusuhinya. Yang membencimu, zahra, dengan terang-terangan. Makanya hindari. Makanya a'rif akhaka bi akhihi qablaka. Apa katanya?
aqrib akhaka bi akhi qablika. Artinya apa? Tandai temanmu siapa teman dia sebelummu. Kalau ada om-omak perwiritan dekat sama ibu menceritai kawannya, tandai besok ibu tak berkawan, ibu yang diceritainya itu. Tahu kau Bu Haja semalam? Biar tahu kau ada masalah anaknya, biar tahu kau. Siapa ya? Anaknya kan 3, 1 ketangkap pakai narkoba. Allahu Akbar. Besok tak berkawan awak yang diceritakannya sama orang lain. Makanya a'rif akhaka bi akhi qablika. Maka tandai saudaramu, tandai temanmu siapa kawan dia sebelummu. Nah, itu pasti Pak. Kalau sebelum dia awak suka diburuk-burukannya dia sama awak, berarti besok awak tak berkawan, begitu juga lah dibuatnya sama orang. Ya, pandai-pandai. Jadi masjid-masjid ini Pak, tolong baik-baik kita, jangan saling bermusuhan, kan? Makanya orang tua kami yang kami hormati, makanya shadiqukal haqiq, siapakah teman yang sebenarnya? Ma yafhamuka bi kalimat, dia tak perlu diceritakan, dia paham walau tak cerita. Itu sahabat yang baik itu. Ada kawan kita diam, kenapa kakak? Ceritalah kakak. Walaupun dia tak cerita, paham kita. Oh, nampak dari kakak ni BU. Apa BU? Butuh uang. Kasihlah limpul, senyum dia itu. Kau tahu kau kakak nggak ada duit dia. Tahu kak, dari muka kakak tahu aku. Itu sahabat yang baik itu. Ada pula sahabat yang baik itu apa? Wayan sohika binuni a'rad. Dia menasihatimu tidak ada tujuan. Jadi kalau ada orang menasihati kita, ini nasihat orang lain terhadap kita ada 2 cara. Kalau dia terang-terangan itu menjatuhkan, kalau dia sembunyi-sembunyi itu tulus dari hati. Contoh ini, kalau saya tak suka Bapak Ibu dengar saya ceramah, tak cocok materi ceramah saya, berpulangan jamaah datang Bapak, Ustaz tadi cara menyampaikannya kurang, rupanya Bapak ini profesor, salah membacanya Pak Ustaz, seharusnya begini, maknanya begini, maksudnya begini, tadi Ustaz tak begitu, Ustaz sampaikan tak cocok dengan maknanya, seharusnya Ustaz begini. Wah, makasih Pak ya, mudah-mudahan Pak nanti selanjutnya saya ceramah bisa saya amalkan. Itulah sahabat yang baik. Kita jangankan begitu Pak, baca Yasin aja salah, salah, semua nenggor, menjatuhkan itu. Apalagi sekarang komentar-komentar di live TikTok ini, ya kan? Ini lagi live ini Pak, mana itu ada ngasih paus. Ya kan? Apalagi di Facebook, di Instagram, jika ada orang memberikan nasihat, tujuannya memang menasihati, tapi dipublikasikan, itu menjatuhkan, bukan sahabat yang baik. Kalau tak cocok DM dia, DM masukkan pesannya. Kalau kita yang punya WA, japri dia. Kalau pakai Facebook, apa namanya? Messenger dia. Banyak cara lain memberikan nasihat kepada sahabat tanpa dipublikasikan. Kalau sekarang Bu, di screenshotnya percakapan bawah lah. Share di TikTok, share di YouTube, share di Facebook. Makin viral kawan ini dengan kejahatannya, makin senang dia. Hancur dia, hancur. Udah viral. Bangga dia viral kawannya karena kejahatan yang dia sebarkan. Zaman sekarang musim itu, ya kan? Apalagi wa yuhibbuka biduni asbab. Dia mencintaimu bukan karena sebab alasan. Suka dia sama awak bukan karena awak anggota dewan. Suka dia sama awak bukan Bapak Ibu kepala dinas. Suka dia sama awak bergaul bukan karena kita orang kaya. Tak ada sebab. Mau kaya mau miskin, atau ketika kaya mau tak kaya, sama saja dia bersahabat. Maka mohon maaf Pak, sekarang terbalik Bu. Kalau ada orang kaya berkawan sama dia, beda itu Pak penghormatan. Tapi kalau orang miskin yang berkawan sama awak, padahal Bu, biar tahu Ibu, Rasulullah lebih suka bersahabat kepada orang yang miskin. Kenapa? Karena kalau bersahabat dengan orang miskin, penderitaan yang dia dengarkan, timbul rasa syukur sama kita. Awak naik kereta Supra, kan, parkirlah. Gimana kabar Wak? Beginilah Wak, sama-sama bersyukurlah Wak. Kau masih punya kereta kau Wak? Wak dari dulu sepeda aja Wak, ya Allah.
Datang sebelah, bersyukur awak punya sepeda. Aku nggak ada kaki kuat sebelah, dia tahu awak. So makin bersyukur awak. Tapi awak yang duduk sama orang kaya, rasanya awak udah kaya, punya mobil. Alah Ustaz, mobil dangak-dangak ini, gantilah. Digantilah. Handphone pun Allah, dipoto pun kabur. Ini harga-harga sejuta ini. Ambillah yang 20 juta. Agak keren sikit. Itulah dia. Tapi kalau awak berteman dengan orang yang fakir, timbul rasa rendah hati. Iya ya, pulang ke rumah. Cemana bang? Iya, kita walaupun nyewa dek masih terbayar tiap tahun. Tadi jumpa aku sama uak-uak. Saya kadang-kadang bu ya, sama istri lewat, kadang-kadang keluar. Ku tengok orang jual tisu itu. Ada lagi tisu awak di rumah, beli aja lah aku bilang. Kenapa? Awak tengok kadang-kadang dia jual tisu, ya kan? Ada kadang-kadang jual kerupuk jange. Itulah orang yang kaya sebenarnya. Kenapa? Kalau kita duduk sama dia, sungguh nikmat dengar ceritanya. Tapi kalau duduk dengan orang kaya, gelisah hati kita mendengar kekayaannya. Wah, apa udah Fortuner ya? Ini baru nampak Ustaz ini. Oh, di kampung Ustaz 20 hektar adalah sawit 20 hektar. Rambong adalah 30. Sesak napa sawah? Allahu Akbar. Makanya pernah saya sampaikan, kullama ittas'al ainaka doqo sodrok. Ada ulama mengatakan semakin lebar matamu melihat nikmat orang, makin sesak dadamu. Ya, semakin luas awak menengok nikmat orang bu, semakin sesak dada kita. Siapa lagi sahabat yang sebenarnya? Wa ya'rifuka biduni masalihah. Dia mengenalmu bukan karena ada maksud apa-apa. Jadi kita hari ini di masjid ini pun begitu Bapak Ibu kan. Mulia orang kaya, hanya di masjid inilah orang yang sama rata, tak ada perbedaannya. Mau orang miskin duluan di depan ini, tapak orang miskin ini yang bekas dia pakai swallow dengan orang kaya yang tapak kakinya selop harga 5 juta, sujud dia di bekas telapak kaki orang miskin itu. Di sinilah Pak. Tak boleh awak ditengoknya ada orang tukang becak, ada orang kepala dinas, miring kepalanya, tak mau aku sujud bekas kaki orang becak. Tak bisa, harus sujud kau di situ. Itulah luar biasa. Mana bisa? Ya, kadang-kadang makanya Pak, kalau masalah ibadah, tak boleh awak kasih peluang sama orang, awak yang duluan ke depan. Mau gubernur pun terlambat di belakang kau. Ini enggak, yang miskin ini digeser. Geser apa? Gubernur geser. Tak boleh. Siapa yang duluan, hak dia ibadah, tak boleh digeser-geser. Aku pun usah begitu Pak. Kalau terlambat di belakang aku, Ustaz itu yang terlambat. Kenapa waktu digeser? Ini mohon maaf, aku saya begitu Pak. Kalau terlambat aku belakang aku. Ini kadang-kadang udah terlambat, melangkai pula itu, melangkai. Awak soal Allah, dilangkainya kepala waktu. Ustaz tu lewat, kepakat Allahu Akbar tu. Ini hukum ini Bapak Ibu. Ya, makanya jangan bedakan. Ibu ya, ibu pun nanti kok datang yang hajjah, biasa aja. Assalamualaikum Bu Hajjah, Masya Allah. Yang jual apa? Jual apa? Pecal. Siapa itu? Bibirnya main. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mana tadi kaji itu? Wahtafiz min khalilika illal amin. Jagalah orang yang kau cintai dengan cara mempercayainya. Jadi kalau orang yang kita cintai itu caranya adalah jaga kepercayaannya. Kalau sudah hilang kepercayaan orang yang kita cintai, maka hidup pun tak akan pernah bahagia selamanya. Ini mohon maaf ini bukan. Makanya perempuanlah yang paling ingatannya jenius dengan kesalahan-kesalahan suaminya. Memorinya enggak akan lupa selama-lamanya apa yang pernah kita lakukan beberapa puluh tahun. Udah meninggal pun uak laki-laki, dulu ayah kau dulu. Memori yang paling canggih Bu, perempuan lah. Awak kuda salah apapun yang awak dibuat bini awak, lupa itu Pak. Kalau dia baik-baik ini, dulu abang pernah Bang, tahun 98. Kenapa dulu abang? Abang memang lupa. Aku enggak akan lupa aku Bang selama-lamanya.
Sakit kali kurasa yang abang buat itu. Nggak ada masalah apa-apa. Kasus awak yang 98 timbul balik. Ini sudah 2024. Ya. Maka itulah Pak. Kenapa Bu? Ini saya baru dapat jawaban. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti kaca. Idza taqassara wala ta'allama. Apa katanya? Kalau sudah pecah tak akan bisa sempurna balik. Senyum ibu tu kan? Memang baik dia Pak. Senyum di hatinya. Jijik kali aku tengok kau kata. Tengok betul bukan? Idza taqassara, apabila kaca itu sudah berkeping-keping maka disatukan. Tak akan bisa sempurna pandangan dengan pantulan yang kita cerminkan. Memang nampak dia, tapi udah lain-lain muka itu. Begitulah kita Pak. Memang satu rumah kita Pak. Nengok muka kita. Kenapa Mak? Kalau Mama ingat, jijik kali yang Mama nengok ayah kau ini sok alim, pakai lobe. Makanya itulah kata ulama ini. Kata Umar bin Khattab, kalau sudah orang yang kita cintai hilang kepercayaannya, hidup pun hambar, tak ada guna apa-apa. Alaleh. Siapa yang berkasus, sabar-sabarkanlah Pak sampai mati. Ingat nih itu. Apa lagi? Mak kawin lagi kata bapak. Nampaknya korban ku tengok bapak. Apa alasannya? Fa innal amina minal qawmi la yu'adilu syai'. Karena kepercayaan dari seseorang tidak ada tandingannya sesuatu apapun. Itulah kata Umar bin Khattab. Kepercayaan seseorang yang kita cintai tidak ada bandingan apapun yang kita kasih. Sakit hati bini awak Pak, awak kasih emas 20 gram, diterimanya, tapi salah kita tetap ingat dia itu. Dek, ya abang kan banyak salah sama kau. Iya bang. Apa mau kau dek? London murni bang. LM 20 gram. Jadi kalau abang belikan 20 gram ini, ikhlas kau? Ikhlas bang. Lupa kau? Nggak akan lupa bang, kata itulah dia. Karena apa? La yu'adiluhu syai'un. Tak ada tandingannya yang tak ada bisa diimbangi kepercayaan itu. Bapak Ibu kan? Apalagi Bapak Ibu? Yang selanjutnya, la tusahibil fazira fayu'allimaka min fuzurih. Kata Umar bin Khattab, jangan bersahabat kepada orang yang jahat. Fayu'allimuka min fuzurih, maka yang mengajarimu dengan perbuatan jahatnya. Ngerti Bu? Udah tahu awak orang ini jahat, jangan awak berkawan dengan kejahatannya. Kenapa? Kita perlu tahu apa kejahatan yang dia lakukan, itulah yang kita hindarkan. Contoh ini Bu, udah tahu awak kawan awak ni tukang mengutang, jangan kawani dia itu. Pasti ibu diajarinya pasti harus pandai mengutang. Dulu ibu sebelum berkawan sama dia tak berani ibu ngutang. Begitu berkawan, oh kakak nggak, oh gini caranya kak, gini caranya, ada KTP kakak, surat tanah, ambil BPKB dari rumah, antar nanti ku kawani. Itulah yang tak boleh dikawan itu. Dari orang yang berbuat jahat ini, diajarinya awak berbuat jahat kayak dia. Makanya banyak perempuan begitu dulu sekarang. Yang dulu bini awak solehah, berkawan sama bini kawan tu, berubah jadi bandit. Apa contohnya Bu? Contoh ini, contoh. Dulu ibu ni naik kereta, kemana-mana pun masih mau dia. Naik Grab, naik angkot, turun di mana dia berjalan dari simpang ke rumah dia mau. Jumpa sama kawannya, kak gonceng, kak gonceng. Ayo, digonceng lah, asalkan pengajian digonceng, asalkan wirid akbar ke Masjid Agung digonceng. Kakak enggak? Apa kak? Enggak ada kereta? Enggak. Kakak enggak pandai naik kereta? Enggak pandai. Iya Allah, zaman sekarang enggak pandai naik kereta. Bodohnya kakak. Hah? Kakak jangan diam, minta. Bu, ini
datanglah ibu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah cerita lah depan. Dari mana kau tadi? Wirid bang sama kawan. Naik apa? Digonceng. Jadi apa? Tak apa-apa bang. Aku malu bang, malu asyik digonceng aja. Aku bang, kalau mau semua kawan-kawanku berkereta. Enggak enak aku kalau digonceng aja bang. Belilah bang kereta awak bang. Sama satu lagi biar awak kemana-mana belanja, awak nanti nggak perlu abang. Kemana-mana sendiri bisa, nggak mengharapkan abang. Ngaji pun aku bebas. Datang lebih lakinya. Dulu kau mengaji naik angkot masih mau kau. Dulu kau naik Grab asalkan wirid akbar masih mau kau. Selama kau berkawan sama Kak Sri, ya, ini contoh. Ada Kak Sri di sini? Ada? Hah? Enggak ada. Ini nama populer ini bu. Selama kau berkawan sama Kak Sri, berubah kau ku tengok. Bu ya. Saya mohon maaf bu. Ini nontonnya bini saya ini. Saya bilang itu. Dia tak boleh naik kereta. Mesti saya. Kemana-mana bang begini-gini, biarlah orang bilang, oi ibu mau dibilang ustaz gitu, nggak mau naik kereta. Kalau nanti kau pandai naik kereta, aku ceramah keluar kota, melalak kau, makin rusak kau, aku bilang. Istri saya tak pandai naik kereta sampai hari ini. Kenapa? Aku ustaz keluar kota mau 5 hari, mau 10 hari, naik kereta dia, aku yang habis. Di rumah aja subhanallah walhamdulillah kan elok dia di rumah baik-baik. Lasak kali pun bini awak yang stres pak. Nanti mau berantem pergi dia lah. Ini nggak bisa dia pergi lari, nggak pandai naik kereta. Aman kok situ aku bilang. Jadi jangan awak kawan yang tahu awak jahatnya diajarkannya kejahatan bersama awak. Ya, kalau ibu jumpa kawan-kawan begitu di masjid, nggak usah berkawan awak. Kan? Banyak sekarang begitu. Contoh pak, saya pribadi nih pak, waktu saya sebelum tinggal di Johor ini, jumpa sama kawan-kawan di kedai kopi, masih merokok saya bu, datang kawan, Ustaz, apa kegiatan? Nggak ada, pulang ceramah. Ini Ustaz, main game. Apa ini? Apa? Skater. Dia jarinya aku, download ini domino. Nah, ini masukkan di akunnya. Beli chip 1B 56.000 baru main all in jackpot dia jadinya aku di situ pak. Ustaz juga kalau begini modelnya nggak usah berkawan awak. Kenapa? Kejahatan yang dia lakukan diajarkannya sama awak biar sama-sama jahat kayak dia. Ya jangan. Jadi saya berharap sama Bapak Ibu, Umar bin Khattab tu memberikan nasihat jelas dia. Apalagi wala tubsi ilaihi sarraka wastasir fi amrika alladhi yakhsunallah. Jangan bocorkan setiap rahasiamu, setiap apa ya rahasiamu yang kau lakukan. Kenapa? Karena tak bisa orang menjaga apa yang kau bicarakan, tapi boleh menceritakan rahasiamu kepada seseorang. Siapa itu? Alladzina yakhsunallah. Orang yang betul-betul takut kepada Allah menyebarkan rahasia kita itu sebagai dosanya. Ya, jadi ibu kata Imam Ghazali ada 3 yang boleh diceritakan sebagai aib, tapi diceritakan dengan cara pertama tak boleh disebut pelakunya. Ya, jadi kalau ibu mau bertanya sama ustadz, sama kiai di pengajian, bertanyalah tanpa membocorkan rahasia siapa pelakunya. Silahkan tanya kasusnya, tak perlu ceritakan siapa orangnya. Ada jamaah nih kalau bertanya lengkap ceritanya, Ustaz, aku kan punya anakku kan 5 Pak Ustaz. Anak nomor 1 nih Ustaz, anak nomor 1 dia nikah sama menantuku Pak Ustaz. Jadi menantuku ini Pak Ustaz orang Mandailing, ini marga Lubis. Pak Ustaz memang mulutnya luar biasa Pak Ustaz. Dia turunnya anakku begini. Apalagi dia bilang, kira-kira apa hukumnya Pak Ustaz ya? Kalau aku nasihati menantuku, dibuatnya gitu anakku. Cerita itu sudah membocorkan rahasia ibu kepada ustadz tadi itu yang menjadi pendengarnya tahu rahasia keluarga ibu. Jadi kalau bertanya Pak Ustadz, apanya hukumnya Pak Ustadz kalau menantu awak ikut campur sama keluarga awak? Itu aja tanya, ya kan? Dijawab ustadz itu. Orang kan nggak tahu siapa yang kasus itu.
kita ceritakan, boleh. Tapi begitu bilang, menantuku begini-begini, ya kan, sama anakku begini Pak Ustaz, nggak cakap anak gara-gara menantuku Pak Ustaz, dilaga-laganya aku sama anak kandungku Pak Ustaz, itu darah dagingku Pak Ustaz, ya Allah, itu macam mananya hukumnya itu Pak Ustaz? Udah salah itu. Kenapa salah pertanyaannya? Ibu bukan bertanya, ibu menyebarkan rahasia anak ibu dan menantu ibu kepada orang penanya yang semua di sekelilingnya dengar rahasia ibu. Jadi kalau mau bertanya ibu sama ustaz, jangan ceritakan siapa pelaku apa yang dilakukan. Walaupun laki, ustaz, apalah hukumnya Pak Ustaz? Lakinya di sini. Apalah hukumnya Pak Ustaz? Ada laki-laki masih menyenangkan diri sendiri, rokoknya sehari 3 bungkus, lakinya di sini, rokoknya 3 hari, 1 hari 3 bungkus, ngopi tiap hari sama bini pelit. Ku jawablah, pum pam dalam hatinya, yes, dengar lakiku langsung dari ustaz ini, boleh, tanpa menyebut lakinya. Ustaz, itu lakiku, ditunjuknya lakinya. Itulah orangnya Pak Ustaz. Ini ngerokok sehari 3 bungkus surya kali 36.000. Orang nengok, mak parah juga waktu, kata orang itu. Tak boleh. Yang kedua, tak boleh awak Muhammad. Apa bu? Hanya untuk mencari pembelaan. Tujuan kita bercerita hanya untuk mencari adalah keadilan. Orang sekarang banyak orang bertanya, Pak, yang saya alami bu, dia mengharap pembelaan. Jika jawaban kita itu tak cocok sama dia, dia marah. Banyak sekarang begitu jamaah. Ya, makanya kata ulama kita ini apa? La tubsi ilahi sarraka, jangan membocorkan kepada rahasiamu kepada orang lain. Bolehnya kita konsultan, itu? Interaksi atau curhat, tapi dengan orang-orang memang yang takut sama Allah. Ku sebarkan cerita. Makanya bu, tak boleh ceritakan itu Pak. Sama anak kandung pun tak boleh diceritakan macam mana laki awak dulu. Tak boleh itu. Mak, iya, dulu mama sama ayah macam mana waktu muda? Allahu Akbar, yang ketangkapnya ayah sama ayah mama. Mama kau di pasar malam dinikahkan, besok paginya dia tahu kau. Jangan begitu awak. Yang banyak sekarang laki-laki ini Pak, suka menceritakan pengalaman dia yang jahat dibandingkannya dengan pengalaman anaknya. Kau baru sehari lagi rokok udah batuk-batuk kau. Ayah minum tu apa diceritakan itu? Seharusnya anak tu enggak tahu ayahnya dulu penjahat, gara-gara mulut ayahnya ketahuan ayahnya penjahat. Mak ya, dulu ayah waktu muda macam mana mak? Kenapa rupanya? Ada waktu tengok mak tato ayah sebelah kanan gambar keris. Gambar keris. Mamanya pun semangat menceritakan, dengar kau. Itu bukan gambar keris, itu gambar pedang. Waktu muda ayah kau membuat tato itu masih kencang kulitnya, lurus gambarnya. Belum lahir kau. Belum lahir kau. Begitu lahir kau nak, udah berumur ayah kau, belok-belok jadi keris. Itu sebenarnya kok ditarik kulitnya itu, gambar pedangnya itu, karena keriput berubah jadi keris. Oh Tuhanku. Maka Bapak Ibu Muhammad, makanya kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini kalau sudah menyebarkan rahasia kepada siapapun, maka akan hancur kita, tak ada guna apa-apa. Saya jujur bu, kadang-kadang yang saya syukuri, bersyukur juga punya bini tak lancip bibirnya. Ada juga sekarang istri si ustaz lancip-lancip sikit-sikit buat status, buat story. Alhamdulillah, kalau saya tak pala, kan? Berantem sikit sindir di WA, berantem sikit sindir, download ceramah ustaz-ustaz, kirim sama lakinya, dikirim aja ceramah video-video ustaz-ustaz, dengar, cakap awak tak laku. Nah, Abdul Somad uas, tak perlu, ya. Kalau bisa walaupun menyakitkan, tutup dengan kesedihan, walaupun Muhammad menyakitkan. Mak, ayah dulu baik kalau ya. Kok sesak mama, sangkin baik kali itu. Pandai ngaji mak, jangan kau tanya.
Sampai sekarang Iqra belum pernah ayah dengar mama kau, ayah kau ngaji. Pernah ngaji mama dengar di sebelah diajari uak kau. Entah apa dibaca ya kau. Ketawa ayah kau. Waktu bilang hahaha, ketawa dia, hanya kan 3 kali. Ayahku 7 kali. Cobalah takwis itu. Jadi kalau ibu tengok sekarang, kita ini Pak, jujur Bu ya, saya kalau ceramah saya jarang saya bawa istri saya, kalaupun dia paling depan. Ku buat dia itu paling belakang. Biar enggak tanda orang siapa istri saya, dan dia orang enggak bertanya tentang saya kepada istri saya. Itu tujuannya. Ku buat dia itu bangku paling belakang. Dia pun tenang, enggak tanda orang dia. Kenapa pernah ku coba Bapak Ibu, ku bawa dia ceramah pas di depanku, kaku mulutku, enggak bisa ku ceramah. Bibir dia menjawab-jawab. Sok paten. Pandai omong. Padahal ngomong aja yang pandai, ngamalkan enggak. Dia yang tahu itu. Ya. Tadi mau ikutnya dia tadi, karena usahlah di rumah aja lah kau bilang, nengok lab aja kau bilang. Yang payah ceramah itu. Maka jarang ustaz itu bawa bininya. Nah, itulah sumber segalanya dari ustaz itu. Kalau bocor habis proyek kami ini, enggak laku kami ini, Bu. Betul. Sealim-alimnya ibu tengok ustaz itu di media sosial di ceramah, bohong itu. Bini yang tahu itu. Jijik dia nengoknya itu, pakaian kau muntah dia itu. Maksudnya jaga baik-baik rahasia itu ya. Nah, orang tua kami yang kami hormati, makanya kita berdoa. Tengok Bu, kalau bisa amalkan doa dalam kitab ini. Apa doa yang disampaikan Umar bin Khattab? Allahumma ja'al amali salih. Ya Allah, jadikanlah amalku amal yang saleh, waj'alhu laka khalisa, maka jadikanlah ya Allah untukmu adalah khalisa, ikhlas, murni, tak ada maksud apa-apa. Wala taj'al li ahadin fi syai'a, maka jangan jadikan ya Allah seseorang itu kepadaku, maksudnya apa? Ada unsur sesuatu yang diinginkan. Jadi kalau awak beramal, beramallah karena Allah. Kalau awak menjadikan sesuatu amal, beramal ikhlas karena Allah. Dan jangan jadikan sesuatu itu karena ada unsur dalam hati kita yang kita harapkan dari seseorang. Macam kami ini sering kena ini Bu, kan? Kalau datang ceramah pejabat, ceramahnya begini. Kalau ceramah di perwiritan agak lembek suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena enggak ada yang datang, saya pun nampaknya enggak lama-lama di sini. Sekian dan terima kasih. Menengok ibu ini pun enggak ada semangatku lagi. Mudah-mudahan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena uak yang di depan itu enggak ada semangatnya. Terbuka matanya, kosong pikiran. Gimana mau semangat tahu? Tapi kalau ramai jamaahnya, apa lagi Bu? Kalau datang pejabat, luar biasa. Termasuk kami sering kena ini, ustaz, qori, ya kan? Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, ya kan? Jangan kita ada sesuatu karena seseorang. Awak lagi imam, datang orang kaya di belakang, soft. Astaghfirullahaladzim. Enggak pernah dia baca qul a'udzu birabbin nas. Baca qul a'udzu birabbin nas itu. Qul a'udzu bin nas, malikin nas. Astagfirullah. Allahu Akbar. Inilah yang kena itu. Lagi depan orang, begitu dia. Tapi kalau sendiri, Allahu Akbar, bersatu suara. Allah barakabir alhamdulillah wa ana atau wa ana dulu ya. Karena udah kosong pikiran, bolak-balik doa itu. Allah barakabir alhamdulillah kasih wa ana minal, enggak mungkin kok cepat kali. Wa ana minal apa pangkalnya? Itulah tadi kurang enggak konsen. Itulah itu.
Kadang-kadang sujud pun awak baca bacaan ruku, subhana rabbil azim, qul azimi, baik lagi tu. Jadi ikhlaskan, ya. Maka orang tua kami yang kami hormati, doa Umar bin Khattab, kata beliau, Allahumma afina wa'fu anna. Itu tadi ya. Apa katanya? Ya Allah ya Tuhanku, Abu Bakar, Umar bin Khattab meminta maaf kepada Allah yang pemaaf. Kita hari ini jangan sungkan meminta maaf seterhadap apa yang kita alami, walaupun tadi kaji kita ini orang yang kita cintai, kalau sudah hilang kepercayaan, hambarlah hidup ini. Orang yang mohon maaf saudara kita atau teman atau saudara kita yang tahu kita kejahatannya, maka jangan temani. Apalagi tadi, jangan sebarkan rahasiamu kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Boleh kita ceritakan rahasia kita kepada orang yang betul-betul soleh, memang takut dia kepada Allah. Kenapa? Dia tak akan menyebarkan kesalahan apa yang kita rahasiakan, kita ceritakan kepada dia. Baru tadi di pangkal, wala ta'tarid fi ma la ya'nika, jangan protes apa yang tak ada untungnya samamu. Kalau datang pun kurban, mau kecil dia kurbannya, nikmati. Yang penting masih ada berkurban di masjid ini, ya. Dapat awak daging, tak banyak daging daripada tulang, daripada kulit, alhamdulillah masih dapat bagian awak kupon. Ini enggak kulit. Ya Allah, asyik kulit aja. Kalau mau daging awak berkurban. Nah, itulah kuncinya. Kalau dagingnya lebih banyak, berkurban awak. Ini enggak dikasih kulit, protes, nanti enggak dapat kupon, marah sama panitia. Lagi musim ini Bapak Ibu, ya kan? Lagi musim. Mudah-mudahan ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan untuk diri saya yang mengamalkan. Makanya isbatul hujjah 'alal jahil sahlun. Membuktikan alasan kepada orang yang bodoh itu mudah. Walakin akan tetapi iqraruhu biha sa'bun, tapi mengakui kesalahan itu yang paling susah. Ngerti maksudnya, Bu? Membuktikan kalau dia itu salah kepada orang bodoh itu bisa. Ini buktinya, kurban 2.200.000. Nah, apalagi uang ke sini, habis ke sini, untuk ini ke sini, untuk kemari. Ada buktinya, ada alasannya, kita kasih sama orang bodoh, dia terima. Tapi apa? Iqraruhu biha sa'bun, tapi mengakui kesalahannya itulah yang paling sulit. Jadi mudah-mudahan tak ada kita rendah ketika kita mengalah, dan takkan pernah kita besar karena kita selalu membanggakan diri. Nah, pasti orang yang mengalah memang rendah dalam pandangan manusia, tapi orang yang mengalah itulah orang yang paling mulia dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.